Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita membahas tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah wawasan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat ranking. Namun rankingnya tidak sembarangan teman-teman, karena sering terjadi ketika kita menggunakan ranking dengan menggunakan rumus rank ini, Excel tidak bisa membedakan kalau jumlah dari dua orang siswa atau lebih itu sama, maka secara otomatis fungsi rank ini akan menghasilkan ranking yang double, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan ada solusi nih teman-teman. Solusinya nanti kita akan membuat ranking dengan menggunakan perpaduan rumus rank dan rumus countif, ya. Jadi agar lebih jelasnya, kita langsung saja teman-teman, silahkan diikuti tutorial kali ini agar teman-teman tidak gagal paham. Kita mulai dari yang pertama teman-teman. Kita akan membuat ranking dengan menggunakan rumus rank, ya. Rumus rank. Untuk membuat ranking ini seperti biasa kita awali dengan tanda sama dengan. Selanjutnya kita tulis fungsi rank. Kita sorot atau kita klik salah satu sel tempat data itu berada, ya. Selanjutnya kita titik koma. Titik koma ini bisa diganti dengan koma saja, tapi ini tergantung dari settingan laptop teman-teman. Setelah itu kita blok rank tempat perankingan itu, mulai dari sel yang pertama sampai sel yang terakhir. Selanjutnya kita buat rank tempat data ranking itu jadi absolute, ya, agar tidak nantinya ketika kita copy ke bawah tidak ikut tercopy, seperti itu. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini sudah ketemu. Jadi si Alda ini dia itu ranking nilainya itu ranking ke-24, ya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita baca rumusnya, nilai yang ada di sel N6 ini adalah nomor urut atau rankingnya 24 dari semua nilai yang ada di rank N6 sampai dengan rank N29. Selanjutnya untuk di bawahnya tinggal kita kopas saja, ya, seperti ini. Ini sudah selesai untuk pembuatan rankingnya teman-teman. Tapi kita lihat di sini ada ranking yang double, yakni ranking 14, ranking 16, ranking 12. Banyak sekali yang double teman-teman. Bahkan ini ranking 4, ya, yang double. Ada dua siswa yang mendapatkan 2. Nah, ini agar lebih jelasnya kita berikan tanda saja menggunakan conditional formatting bagi ranking yang double. Nah, banyak sekali teman-teman yang double rankingnya. Setelah ini bagaimana solusinya? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan mengkombinasikan rumus rank dengan rumus countif untuk mencegah double ranking pada nilai siswa meskipun nilainya sama. Kita mulai saja teman-teman. Kita tulis rank lagi, rumus rank dulu seperti biasa. Ini, ya, kita blok. Oke, kita tutup kurung, kita kasih tanda plus tambah, dan kita tulis rumus count if, ya. Kita tulis ini, kita blok sel yang pertama, ya. Sel yang pertama ini kita kasih absolute, ya. Sel yang pertama ini kita buat jadi absolute.
Selanjutnya kita titik koma, bukan titik tapi titik ya, double titik 2 gitu, kita tulis N6. Selanjutnya kita berikan kriterianya, yakni kriterianya N6 lagi, nilai yang sama, kita kurangi 1, kita tekan tombol enter, sama ya. Selanjutnya tinggal kita copy seperti ini, otomatis tidak ada ranking yang double. Kita buktikan dengan menggunakan highlight ini, kita pilih duplicate value. Nah, tidak ada yang double teman-teman. Cuma kekurangan dari perpaduan rumus rank dan kontif ini biasanya nanti nilai double itu, nilai yang pertama itu biasanya akan mendapatkan ranking yang kecil daripada nilai atau siswa yang nomor urutnya di bawah. Itu salah satu kekurangannya teman-teman ya. Sekarang kita coba search ya, kita search agar lebih menggunakan kriteria ranking. Kita search dengan menggunakan kriteria ranking teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan seperti ini. Kita perhatikan di sini ada ranking 4 saja yang ranking 4 ini dia ada nilai yang sama. Makanya rankingnya pun double seperti ini. Kenapa yang di atasnya ranking 4 sedangkan di bawah yang nilai yang sama juga menjadi ranking 5 teman-teman? Ini terasa tidak adil. Kenapa? Karena tidak ada kriteria tertentu ya, tidak ada kriteria tertentu sehingga dia menjadi ranking 5 meskipun nilainya sama, seperti itu ya. Jadi ini disebabkan karena siswa yang mendapat ranking 4 itu nomor urutnya lebih kecil ya, lebih dahulu disebut, lebih dahulu ditulis daripada siswa yang ranking 5 dengan nomor urut dengan nilai yang sama tetapi nomor urut atau dia lebih di nomor urutnya lebih besar, seperti itu ya. Jadi salah satu kekurangan antara rank dengan kontif ini seperti itu. Jadi sistem akan membuat ranking lebih kecil ke nilai yang nomor urutnya lebih kecil dan akan memberikan ranking yang lebih besar ke siswa yang atau ke nilai yang nomor urutnya lebih besar, seperti itu. Kita lihat juga 99 ini yang sama nilainya 89 ya, sama nilainya 89 tapi rankingnya beda. 859 pertama ini rankingnya 9, 859 ini rankingnya 10. Itu disebabkan karena 859 ini lebih awal ditulis daripada 859 yang kedua, seperti itu. Lalu solusinya seperti apa ya? Agar lebih berkeadilan dalam memberikan ranking ya. Jadi kita harus menentukan kriteria lagi ya. Kalau nilainya kalau rankingnya double teman-teman ya. Kriteria yang paling mudah ya, kita buat saja satu kriteria di mata pelajaran tertentu. Ini ada beberapa mata pelajaran ya, yang mustahil, yang mungkin ya, yang mungkin yang bisa dibilang kadar sama nilainya tapi dengan ranking yang sama itu agak lumayan sulit lah. Seperti ini, ranking 4-nya double, cuma nilainya di sini beda. Nilai PAI-nya beda ya. Ranking 9 nilai double ya. 89 nilainya double, tapi di sini kita lihat nilainya berbeda. Ranking 12 ini double dengan nilai yang sama. Kita lihat di sini nilai PAI-nya berbeda. Seperti itu ya. Jadi ini akan kita gunakan sebagai kriteria tambahan agar ranking itu tidak double. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal kita search saja ya. Tinggal kita urutkan saja nilai ini. Tinggal kita urutkan dan menambah
kolom untuk kriteria pensortiran ini, kita pilih di sini kolom PAI ya, bebas sebenarnya ya, asalkan sesuai saja, artinya paling tidak ada nilai yang double ya, seperti itu. Selanjutnya di bagian ordernya kita pilih large to short, largest to small ya, dari nilai yang terbesar ke nilai terkecil. Selanjutnya kita oke. Sekarang kita lihat hasil surveinya teman-teman. Hasil survei, hasil sortirnya ya, hasil pengurutannya di sini kita mulai dari yang pertama, ranking 4-nya double, nilainya double, tapi di sini kita lihat sudah sesuai, sudah berkeadilan ya. Bisa dibilang berkeadilan seperti itu. Kenapa? Ranking 4 yang pertama ini yang tetap menjadi ranking 4 itu nilai PAI-nya lebih tinggi daripada siswa yang ranking 4 kedua ini dan menjadi ranking 5. Seperti itu ya. Sangat berkeadilan sekali seperti itu teman-teman ya. Di sini juga di ranking 9 kita lihat. Ranking 9 ini double kita lihat teman-teman, karena nilai atau jumlah nilainya sama ya. Tetapi di sini setelah kita menggunakan trik yang tadi sudah sesuai berkeadilan. Jadi siswa yang nilai PAI-nya lebih tinggi di antara dua ranking itu menjadi rankingnya lebih kecil daripada teman yang lain. Seperti ini, rankingnya sama, jumlah nilainya sama, tapi setelah kita sort tadi menggunakan kriteria tambahan sudah tentu berkeadilan. Jadi ranking 9 pertama ini tetap menjadi ranking 9 karena nilainya di mapel kriteria itu lebih tinggi daripada nilai ranking 9 kedua. Yang selanjutnya di sini ranking 12 juga double nih teman-teman. Yang ranking 12 pertama itu nilainya lebih tinggi daripada ranking 12 kedua, sehingga dia tetap menjadi ranking 12, sedangkan temannya yang di bawahnya yang ranking 12 kedua ini nilainya lebih rendah ini menjadi ranking 13. Begitu juga dengan nilai double atau ranking double ranking 14 ini. Ranking 14 pertama ini menjadi ranking 14 tetap, sedangkan ranking 14 kedua ini tetap berubah menjadi ranking 15 dikarenakan kurang nilainya ya. Tidak sama nilai antara ranking 14 pertama dan ranking 14 kedua. Begitu juga seterusnya teman-teman. Ini lebih berkeadilan ketimbang hanya menggunakan sort, ketimbang hanya menggunakan perpaduan antara rank dengan fungsi kontif ini. Dan ini bisa dipadukan antara rank dan kontif dan sort sesuai dengan kriteria. Bagaimana nanti kalau nilai kriterianya, nilai mapel kriterianya sama, tinggal ditambah lagi teman-teman ya, tinggal ditambah lagi untuk nilai mata pelajaran yang kedua dan begitu seterusnya, karena mustahil bisa dibilang seperti itu, jumlahnya sama, nilainya di mapel tertentu sama. Bisa dibilang sangat sedikit sekali akan terjadi hal seperti itu. Kalaupun terjadi, tinggal ditambah saja dengan kriteria mapel yang kedua. Hal ini untuk mencegah double ranking dan memberikan semacam rasa keadilan lah seperti itu ya, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini kontif ini akan otomatis ya, meskipun sudah di sort akan tetap otomatis untuk memberikan rankingnya sesuai dengan kriteria yang sudah dibuatkan. Seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali untuk dipahami dan tinggal dipraktikkan. Teman-teman bisa mendownload file latihannya di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video tutorial yang lainnya. Silakan berkunjung ke channel kami untuk melihat, mungkin ada yang teman-teman cari tentang tutorial Excel. Kalaupun tidak ada, silakan di request dengan meninggalkan komen di kolom komentar. Baiklah, saya akhiri, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.